Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. وقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, rahmatnya. Dengan nikmatnya dan rahmatnya ini, alhamdulillah kita dapat menghadiri salat Jumat dengan selamat, dengan mudah. Semoga kedatangan kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah bahwasanya di dunia ini siapa yang ingin berbahagia, beruntung di dunia, maka dia dengan ilmu. Maka siapa pula yang ingin berbahagia di akhirat, maka dia harus berbekal dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka tidak lain dia harus punya bekal ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu, orang yang beriman, dan orang yang mempunyai ilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Jamaah Jumat rahimakumullah, ilmu yang paling baik, yang paling agung adalah ilmu yang menyebabkan seseorang itu bisa kenal kepada Allah dan bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, afdhalul ilmi al-ilmu billah wa huwa al-ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi allati tujibu li sahibiha ma'rifatallah wa khasyatahu wa mahabbatahu wa haibatahu wa ijlalahu wa 'azamatahu wa tabattul ilaihi wa tawakkul alaihi was sabra alaihi war ridha anhu wal wanshighal bihi duna khalqihi. Ibnu Rajab mengatakan, ilmu yang paling utama adalah ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal keagungan perbuatan Allah, yang semuanya itu apabila dia ketahui akan menyebabkan dia mengagungkan Allah. Dia mengagungkan dan takut kepada Allah, kemudian dia tunduk kepada Allah dan dia tawakal kepada Allah, dan dia beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, akhirnya dia juga sabar atas semua ujian yang Allah berikan, dan juga ridha terhadap apa yang Allah putuskan. Ilmu yang menyebabkan ridha, menyebabkan tawakal kepada Allah, itulah sebaik-baik ilmu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengenal ciptaan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah la ayat, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dalam hadis disebutkan tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan sampai memikirkan Allah, tapi pikirkanlah ciptaannya Allah. Kalau memikirkan Allah nggak akan sampai, karena Allah nggak terlihat. Fahaliku, maka kalau memikirkan Allah sedetailnya Allah, fahaliku, maka kamu akan tersesat dan akan hancur, karena otak akan nggak akan mampu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil fatawa al-hadits Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Haytami pernah mengatakan at-tariqu fi ma'rifatillahi ta'ala an-nazar fi makhluqatihi. Jalan menuju mengetahui Allah itu adalah dengan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Idz law amkana tahsiluha bi tariqin akhar ashal min dzalik la salakahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada jalan lain yang lebih mudah, maka tentunya Nabi Ibrahim akan menempuh jalan lain itu. Tapi Nabi Ibrahim adalah bermula dengan merenungi ciptaan Allah, melihat bintang, melihat bulan, direnungi, dan kemudian beliau menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita merenungi dunia ini, yaitu bumi yang kita tempati begitu luasnya, akan tetapi ketika dibanding dengan matahari ternyata kecil, kemudian matahari yang kelihatan besar itu ternyata apabila dibandingkan dengan planet-planet lain seperti Arcturus, apalagi dibanding dengan Antares, maka matahari itu akan menjadi kecil. Sehingga seandainya bumi itu adalah lubang hidung, maka matahari adalah lubang mata. Kemudian ketika dibanding dengan Antares, maka berubahlah matahari menjadi lubang hidung. Kemudian bumi itu menjadi setitik yang ada di hidung kecil sekali. Kemudian Antares yang begitu besar seperti wajah, apabila dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti, dia nggak kelihatan. Dia yang berubah menjadi lubang hidung. Semakin kecil, dunia sudah nggak kelihatan lagi. Ternyata galaksi Bima Sakti adalah dari sekian miliar galaksi-galaksi yang ada yang Allah ciptakan. Sehingga galaksi Bima Sakti pun tidak kelihatan, kecuali hanya sekedar titik di antara galaksi-galaksi yang lainnya. Itu menunjukkan bahwasanya betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jamaah rahimakumullah. Maka kita hendaknya mengenali nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah mengatakan, qala ba'dul ulama awwalu fardin faradahu Allah ala khalqihi ma'rifatuhu fa idza arafahu an-nas abaduhu. Sesuatu yang paling wajib, yang diwajibkan kepada hambanya, kepada seorang hamba, adalah dia mengetahui, awwalu ma faradin faradallahu ta'ala khalqi ma'rifatuhu, yaitu pertama yang harus diketahui adalah mengenal Rabbnya. Apabila telah manusia mengenal Rabbnya, maka dia akan menyembahnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah berfirman, berilmulah kalian, belajarlah sehingga kalian akan mengucapkan la ilaha illallah. Fayambaghi lil muslimin ay ya'rifu asma Allah wa tafsiriha wa yu'azzimu Allah haqqa 'azamatihi. Walau arada rajulun ay yu'amil rajulan talaba ay ya'rifa ismahu wa kunyatahu wasma abi wasma jaddihi wa sa'alan saghiri amrihi wa kabirihi. Fallahu khalaqana wa razaqana wa nahnu narju rahmatahu wa nakhafu min sakhatihi. Awwal an na'rifa asmahu wa tafsirahu. Ketika kita ingin mengenal seseorang, kemudian kita menyayanginya, bahkan kita memuliakannya, mengagungkannya, maka Allah lebih
hendaknya lebih dikenal, lebih berhak untuk dikenal dan diagungkan, dikenal sifat-sifatnya dan nama-namanya. Dan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan Ar-Rabb Ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'an ila ma'rifati an tariqatain an-nazar fi maf'ulatihi wa tsani at-tafakkaru fi ayatihi. Ibnu Qayyim mengatakan mengenal Allah dengan dua cara, yaitu satu dengan ayat-ayat kauniyah, yang kedua dengan ayatnya. Jika kita mendalaminya, semut kita dalami, bagaimana jutaan bahkan miliaran begitu kerjasama dan luar biasa, itu adalah yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui dan Maha rahmat. Kemudian ayat qauliyah, yaitu merenungi ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Semakin merenungi ayat-ayat dalam Al-Qur'an, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah dengan dua ayat, yaitu ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Yang satu adalah dilihat dengan mata, yang satu bisa didengar dengan pendengaran. Maka belajar dua perkara, yaitu dengan ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Dengan seperti itu kita semakin belajar dan belajar, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika dia berilmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika belajar filsafat kemudian dia semua harus bisa dipelajari. Ada filsafat yang dalam keadaan koridor yang bisa lurus, akan tetapi kadang-kadang ada yang sampai menuhankan akal sehingga tersesat, sampai ada orang tidak mau sholat gara-gara dia tersesat karena dia memikirkan Tuhannya. Dia seperti orang yang menimbang batu tapi dengan timbangan emas, timbangan kecil tapi yang ditimbang adalah besar sekali, batu yang segede gunung ditimbang dengan timbangan emas, akan timbangannya yang akan rusak. Maka otak ini memang hebat, tapi dia ada porsinya. Maka tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul 'arsyil 'azim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun." Rawahu Tirmidzi. Dunia semuanya akan terjauh dari rahmat Allah kecuali apa-apa yang digunakan sebagai sarannya zikir kepada Allah, dan juga orang yang alim, orang yang mau mengajarkan, dan orang yang mau belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menjadi seorang yang selalu mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kepada kemuliaan kita di dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين ويا رحيم ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمها. ارحم المسلمين في فلسطين، ارحم المسلمين في
في فلسطين رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم يا الله انصرهم، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين نصرا مؤزرا يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين الحاقدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين الحاقدين، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم وشتت سملهم وفرج جمعهم. اللهم يا الله أرنا عليهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.